Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia untuk kelas 5 dari buku Kurikulum Merdeka di bab 5, Jadi Warga Dunia. Kita akan membahas pengalaman belajar daring dari halaman 97 sampai dengan 101. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Dan boleh juga di-subscribe channel Karina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy dan follow IG-nya juga di @onlineclass101.id. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Yuk kita bahas bab 5 menjadi warga dunia. Tujuan pembelajaran kita pada bab ini akan mengajarkan kalian untuk menjadi warga dunia yang mempunyai kemampuan literasi, mampu berpikir dengan kritis, dan dapat menggunakan teknologi sebagai sumber informasi. Unsur kebahasaan yang akan kalian pelajari pada bab ini yang pertama, singkatan dan akronim, fakta dan opini, iklan, menulis surel atau surat elektronik, menulis teks eksplanasi, dan melakukan presentasi. Nah, kemudian kegiatan pembuka kita di sini ada ikuti gerakku. Nah, ini nanti praktek ya. Mari kita mulai kegiatan belajar kali ini dengan berdiri dan bergerak sesuai instruksi guru. Simak baik-baik dan bergeraklah. Jangan takut salah, kamu akan jadi mahir jika sudah tahu polanya. Itu nanti praktek dengan Bapak Ibu guru ya di sekolah. Sekarang perhatikan gambar di bawah ini. Gambar tersebut adalah kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan perangkat teknologi. Ada yang digunakan sebagai sarana hiburan, belajar, dan juga komunikasi. Kita lihat gambarnya ya. Nah, kalau ini lagi main game ya. Game yang menggunakan joystick. Biasanya bisa dari TV ya, atau televisi yang dihubungkan dengan konsol gamenya. Kalau ini lagi selfie ya, menggunakan gadget atau handphone. Nah, kalau ini mungkin sedang surfing atau sedang browsing internet ya. Nah, kalau ini sambil masak sepertinya sambil nonton ya, sambil nonton YouTube ya. Nah, yang ini sambil mendengarkan musik. Kegiatan apa saja yang sedang berlangsung? Tadi sudah Karina sebutkan. Lalu perangkatnya ada kalau ini sih sebenarnya TV ya, tapi bisa juga kayak semacam iPad atau tablet, headset, smartphone atau ponsel pintar. Ini ada mouse, ini komputer, ini juga masih tablet ya. Ini headphone tadi, headset atau headphone, ini komputer, laptop ya. Apakah kalian dapat menyebutkan fungsi dari perangkat tersebut? Nah, kalau ini biasanya seperti tablet ya, dia bisa untuk sosial media, melihat berita, internet ya, dan lain-lain. Mendengarkan musik juga bisa. Kalau headset ini biasanya untuk mendengarkan audio atau suara dari yang terhubung misalnya dari laptop, komputer, atau smartphone. Kalau mouse untuk terhubung ke laptop atau ke komputer supaya kursornya bisa berjalan seperti Karina nih ya. Seperti Karina nyalakan musiknya dulu. Oke. Mana tadi terus kalau laptop ya untuk sama kurang lebih mirip dengan komputer, tapi dia bisa dibawa kemana-mana, jadi portable ya. Oke, selanjutnya bagian membaca, bacalah teks di bawah ini. Pengalaman belajar daring judulnya. Teman-teman pasti sudah tahu kan bahwa virus COVID-19 sedang mewabah di dunia. Kalau sekarang alhamdulillah sudah selesai ya adik-adik ya. Mungkin masih adalah sedikit, tapi kita tetap harus menjaga kebersihan, kesehatan ya, supaya kita tidak terkena sisa-sisa virus yang masih ada ya. Jadi dari COVID kita belajar bahwa kita harus mengubah cara kita belajar dan juga cara kita menjaga kebersihan ya. Di Indonesia belajar dari rumah atau disingkat BDR secara daring dimulai sejak tanggal 16 Maret 2020. Nggak terasa ya udah sekitar 2 tahun lalu ya adik-adik ya, hampir 2 tahun lalu. Selama BDR ini Bapak dan Ibu guru memberi tugas melalui ragam aplikasi komunikasi berbasis internet digital, bahkan media sosial. Berarti kalau 2020 hampir 3 tahun lalu dong ya, sekarang 2023 ya. Kita pun dapat mengerjakan tugas-tugas yang diberikan di rumah saja. Untuk itu perkakas teknologi seperti komputer, laptop, dan ponsel menjadi penting, terutama juga jaringan internet yang stabil.
berbagai pengalaman menarik dialami oleh teman-teman kita selama belajar daring. Nah, yang pertama, ini ada Aprilia. Selama BDR, pelajaran yang paling sulit diikuti adalah matematika. Aku kurang mengerti penjelasan gurunya kalau lewat daring. Aku jadinya sering minta diajari sama Kak Marta. Dia kakakku yang kuliah di Fakultas MIPA. MIPA tuh kalau nggak salah matematika dan ilmu pengetahuan alam ya. Kalau pelajaran lainnya menurutku mudah, asalkan kita mau membaca penjelasan dan materi yang diberikan guru. Nah, ini dari Aprilia, siswa kelas 5 SD di Balikpapan, Kalimantan Timur. Terus yang kedua ada Andi. BDR itu menyenangkan, aku jadi sering lihat internet. Di sana banyak informasi yang bagus, Pak Guru sering memberi tugas untuk buat video atau presentasi. Aku sih senang-senang saja, hanya perlu waktu banyak untuk menyelesaikan tugas. Jadinya aku sering dibantu mama atau papaku. Ini dari siswi kelas 5 di Makassar, Sulawesi Selatan. Masih ada lagi, yang kali ini adalah Galih, dia kelas 5 di Temanggung, Jawa Tengah. Setiap 2 kali seminggu, aku dan beberapa temanku menumpang belajar di kantor desa. Di sana ada internet gratis, aku juga boleh meminjam komputer di sana untuk belajar. Selama belajar, kami tetap mematuhi protokol kesehatan. Kami memakai masker dan menjaga jarak. Belajar bersama teman lebih baik daripada belajar sendiri. Aku berharap sekolahku bisa segera dibuka agar bisa bertemu bu guru dan teman-teman lainnya. Lalu yang terakhir ada Iin, siswa kelas 5 di Bogor, Jawa Barat. Aku anak kedua dari 3 orang bersaudara, semuanya bersekolah. Saat BDR di pagi hari, kami harus bergiliran memakai 1 laptop di rumah. Sisanya memakai ponsel. Kakakku yang SMA paling sering menggunakan laptop. Menurutku itu tidak adil, aku kan jadi kerepotan jika ada tugas dari guru. Akhirnya, Bapak membuatkan kami jadwal pemakaian laptop. Mudah-mudahan Bapakku mendapatkan rezeki untuk membeli laptop tambahan untuk belajar. Amin ya. Nah, itu dia teman-teman kita. Nah, bila kita simak berbagai pengalaman belajar daring teman-teman kita di berbagai wilayah Indonesia tersebut, kita seharusnya dapat menjadikannya motivasi untuk selalu bersemangat dalam melakukan kegiatan belajar daring ini. Selamat belajar! Nah, kemudian kita lihat tadi Karina kita belajar sampai halaman 101 ya. 101, satu halaman lagi. Berikut adalah makna kosakata dari teks pengalaman belajar daring. Pahami maknanya lalu baca kembali. Nah, tadi ada yang dicetak atau di highlight kuning seperti ini. Kita cari tahu artinya ya. Yang pertama adalah daring dalam jaringan. Ini tuh danya dalam, ringnya jaringan ya, ringan. Nah, ringnya ini ya terhubung melalui jejaring komputer, internet dan sebagainya. Perkakas, segala yang dapat dipakai sebagai alat. Laptop, komputer pribadi yang agak kecil dan dapat dibawa-bawa dan dapat ditempatkan di pangkuan pengguna. Ponsel, singkatan dari telepon seluler, ya ponsel. Internet, jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer di seluruh dunia. Berikutnya, jawablah pertanyaan berikut ini. Menurut isi teks pengalaman belajar daring, setiap peserta didik memiliki tantangan tersendiri dalam BDR atau belajar dari rumah. Apakah tantangannya? Nah, kita lihat ya. Ini Kak Rina sudah membuat. Kak Rina besarkan sedikit. Oke. Nah, yang pertama, ini adalah Aprilia. Dari teks tadi yang di atas ya, yang kotak-kotak tadi kita mengetahui bahwa tantangannya dari Aprilia adalah matematika. Kalau belajar daring sulit mengerti katanya. Kemudian solusinya dia minta diajari orang yang mengerti matematika, yaitu kebetulan kakaknya Marta merupakan mahasiswa Fakultas MIPA. Lalu ada Andi tadi, dia membuat video dan presentasi meminta bantuan orang tua, papa mamahnya ya. Lalu Galih, nah dia karena tidak ada komputer dan internet, ternyata syukurnya adalah di desanya menyediakan internet gratis ya, dan komputernya pun boleh dipakai. Iin dia kekurangan perangkat yaitu laptop, jadi harus berbagi sama kakak dan adiknya. Nah, ayahnya membuat jadwal pemakaian laptop supaya adil ya. Oke, kemudian kita kecilin lagi. Nah, kemudian jurnal menulis apa saja tantangan dalam belajar yang pernah kalian alami, bagaimana mengatasinya. Nah, selama pembelajar ini karena contoh saja ya. Nanti kalian boleh jawab sesuai dengan tantangan yang kalian alami sendiri dan
apa yang kalian lakukan untuk mengatasi. Ini contoh saja. Selama pembelajaran daring, saya mengalami kesulitan untuk konsentrasi dalam belajar dari rumah dan mengeluhkan banyaknya penugasan soal dari guru. Ayah dan ibu mengalami kesulitan dalam memahami pelajaran saat mendampingi belajar di rumah. Nah, cara mengatasi tantangan belajar daring tersebut, saya berusaha lebih efektif menggunakan waktu. Waktu bermain saya gunakan untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan guru. Ketika ayah dan ibu mengalami kesulitan memahami pelajaran saat mendampingi saya akan bertanya kepada kakak-kakak kelas yang rumahnya tidak jauh dari rumahku. Nah, itu dia pembelajaran kita kali ini. Semoga pembelajaran kita bermanfaat ya. Jangan lupa di-subscribe, klik loncengnya, like dan share juga. Dan boleh juga di-subscribe channel Karina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy dan follow IG-nya juga di @onlineclass101.id. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.